Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NIM 142300333, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6B. Jadi di sini ada tugas, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Neni dengan mata kuliah Hukum Pajak. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase atau jumlah tetap yang dikenakan atas dasar objek pajak yang menghitung besarnya pajak, terutama oleh wajib pajak kepada negara. Fungsi tarif pajak dalam sistem perpajakan yaitu meliputi penentuan bebas pajak yang adil, pengaturan distribusi pendapatan, serta instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Hubungan antara tarif pajak dan penerimaan negara sangat erat, yang dimana penetapan tarif pajak yang tepat akan mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. Di antara lain yaitu ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya atau besarannya yaitu tetap sama, tidak berubah meskipun nilai atau besarnya objek pajak bertambah atau berkurang. Jadi dengan kata lain, nominal pajak yang dibayarkan selalu sama. Contoh yang paling umum adalah biaya meterai, yaitu contoh sebesar 10.000. Biaya meterai dikenakan pada dokumen-dokumen tertentu, ya seperti surat perjanjian, akta notaris, dan kwitansi, tanpa memperhatikan nilai nominal dokumen tersebut. Dan yang kedua itu ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang besarnya tetap dalam bentuk persentase terhadap objek pajak, yaitu tanpa memandang besar kecilnya objek pajak tersebut. Jadi semakin besar objek pajak, jadi semakin besar pula jumlah pajak yang dibayar, namun persentasenya tetap sama. Contoh penerapan tarif proporsional di Indonesia, pajak pertambahan nilai atau PPN itu sebesar 11%. Nah, serta PBB sebesar 0,5%, serta PPh badan sebesar 22%. Tarif ini berlaku secara konsisten tanpa lapisan atau tingkatan. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif yang persentasenya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak. Contoh PPh orang pribadi, contohnya 60 juta, yaitu 5%. 60 sampai 220 juta itu 15%, dan seterusnya. Jadi semakin besar penghasilan, semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan. Dan tarif pajak degresif. Apa itu tarif pajak degresif? Yaitu adalah tarif pajak yang persentasenya semakin menurun seiring dengan bertambahnya nilai objek pajak. Semakin besar objek pajak, semakin kecil persentase tarif yang dikenakan. Jenis tarif ini jarang diterapkan dalam sistem perpajakan modern karena dianggap kurang mencerminkan asas keadilan. Perbandingan berbeda dengan tarif progresif yang meningkatkan seiring objek pajak. Tarif degresif justru menurun dibandingkan tarif proporsional yang tetap. Tarif degresif lebih menguntungkan wajib pajak yang berpenghasilan besar. Oleh karena itu, tarif degresif dinilai kurang adil dan tidak umum digunakan di Indonesia. Dan ada sistem tarif pajak di Indonesia. Indonesia menerapkan berbagai jenis tarif pajak dalam sistem perpajakan, yaitu tarif tetap diterapkan pada biaya meterai, tarif proporsional pada PPN, serta tarif progresif pada pajak penghasilan orang pribadi dengan lapisan 5% hingga 35%.
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak didasarkan pada prinsip keadilan, kemampuan membayar, dan kebutuhan penerimaan negara. Regulasi tarif pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN. Direktorat Jenderal Pajak berperan dalam pengawasan dan penghutan pajak guna mengoptimalkan penerimaan negara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kesimpulan, berdasarkan apa yang telah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu tarif pajak terdiri dari 4 jenis utama, yaitu tarif tetap, proporsional, progresif, dan degresif. Setiap jenis pajak pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan diterapkan sesuai dengan jenis objek pajak serta kebijakan perpajakan yang berlaku. Sistem tarif pajak di Indonesia mengakomodasi berbagai jenis tarif tersebut seperti biaya materai, PPN, PPh guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara secara adil dan efisien. Jadi itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.